Pernah tidak hasil pemeriksaan jantung Anda semuanya normal? EKG normal, treadmill normal, bahkan kalsium skor 0. Lalu Anda berpikir, berarti saya aman. Hati-hati, disinilah banyak orang mulai lengah. Ada sebuah kasus yang bisa menjadi contoh. Seorang laki-laki usia sekitar 60 tahun, pagi hari ia melakukan pemeriksaan EKG dan hasilnya normal. Namun sore harinya, ia meninggal mendadak saat keluar dari kamar mandi, diduga karena henti jantung atau serangan jantung. Mengapa hal ini bisa terjadi? Salah satu kemungkinan besar adalah sudah ada plak di pembuluh darah jantungnya. Perlu dipahami, ini bukan kesalahan EKG. EKG memang memiliki keterbatasan. Pemeriksaan ini hanya merekam aktivitas listrik jantung. EKG biasanya baru menunjukkan kelainan saat serangan jantung sedang terjadi, atau jika kerusakan jantung sudah cukup berat. Di luar kondisi itu, hasilnya bisa saja tampak normal, meskipun plak sebenarnya sudah ada. Lalu bagaimana dengan pemeriksaan lain? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, EKG, elektrokardiografi. Seperti sudah dijelaskan, EKG hanya merekam aktivitas listrik jantung. Biasanya baru menunjukkan kelainan jika sudah terjadi gangguan aliran darah yang bermakna, serangan jantung, gangguan irama, atau kerusakan jantung yang cukup berat, bukan untuk melihat plak secara langsung. Yang kedua, treadmill test atau tes stres jantung. Pemeriksaan ini dilakukan sambil berjalan atau berlari di treadmill. Tujuannya untuk melihat apakah aliran darah ke jantung terganggu saat jantung bekerja lebih keras. Tes ini bisa mendeteksi jika penyumbatan sudah cukup besar dan aliran darah mulai terganggu. Tes ini umumnya baru positif bila penyempitan pembuluh darah mencapai sekitar 50-70% atau lebih. Namun jika plak masih kecil dan aliran darah masih cukup, hasilnya bisa tetap normal, meskipun sudah ada plak. 3. Coronary Artery Calcium Score atau CAC Score. Pemeriksaan ini menggunakan CT scan tanpa kontras untuk melihat endapan kalsium di pembuluh darah jantung. Skor ini berguna untuk memperkirakan risiko serangan jantung di masa depan. Namun ada keterbatasan penting. Pemeriksaan ini hanya melihat plak yang sudah mengapur, atau kalsifikasi, atau plak keras. Plak lunak atau soft plak tidak terlihat. Yang perlu diwaspadai, plak yang paling berbahaya justru plak lunak yang mudah pecah dan memicu serangan jantung mendadak. Artinya, kalsium skor 0 tidak selalu berarti pembuluh darah Anda benar-benar bersih. Bisa saja ada plak berbahaya yang belum terlihat. Dan inilah yang sering tidak disadari. Dan dalam kondisi tertentu, seperti aktivitas fisik berat secara mendadak, risiko serangan jantung bisa muncul tanpa peringatan. Meskipun tidak bisa melihat plak lunak, kalsium skor tetap berguna untuk menilai risiko secara keseluruhan. Jika hasilnya tinggi, itu tanda bahwa proses arteriosklerosis sudah cukup luas, dan pencegahan perlu dilakukan lebih serius. Yang keempat, CT angiografi jantung atau cardiac CTA. Ini adalah CT scan dengan zat kontras yang dapat melihat pembuluh darah koroner secara detail. Pemeriksaan ini dapat menunjukkan lokasi plak, ukuran plak, tingkat penyumbatan, bahkan jenis plak, keras atau lunak. Keunggulannya, tidak invasif,
hanya pemeriksaan dari luar. Akurasinya tinggi dengan sensitivitas lebih dari 90% dalam mendeteksi penyempitan pembuluh darah koroner. Namun, biayanya relatif mahal dan tidak cocok untuk semua orang, terutama yang memiliki gangguan ginjal atau alergi saat kontras. 5. Kateterisasi jantung atau angiografi koroner. Ini adalah standar emas dalam mendeteksi penyumbatan pembuluh darah jantung. Prosedur ini dilakukan dengan memasukkan kateter melalui pembuluh darah di tangan atau paha. Keunggulannya, sangat akurat, dan jika ditemukan penyumbatan, serta ada indikasi bisa langsung dilakukan tindakan seperti pemasangan ring atau stent. Namun karena bersifat invasif, pemeriksaan ini hanya dilakukan jika ada indikasi kuat. Sekarang pertanyaannya, siapa yang perlu mulai memeriksa plak koroner? Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pria usia di atas 40 tahun dan wanita di atas 50 tahun sudah mulai memiliki plak di pembuluh darah jantung, meskipun belum bergejala. Karena itu, pemeriksaan mulai perlu dipertimbangkan pada pria di atas 40 tahun, wanita di atas 50 tahun, terutama jika memiliki faktor risiko seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes, obesitas, stres kronis, merokok, atau riwayat keluarga penyakit jantung. Pemeriksaan juga perlu dipertimbangkan lebih dini jika sudah muncul gejala seperti nyeri dada sebelah kiri saat aktivitas. Mengapa deteksi dini ini penting? Karena plak di pembuluh darah koroner bisa pecah, membentuk sumbatan mendadak, dan memicu serangan jantung, bahkan pada orang yang tanpa sehat. Ingat, yang berbahaya bukan hanya sumbatan besar, tapi plak kecil yang bisa pecah kapan saja. Dengan mendeteksi plak secara dini, kita bisa melakukan pencegahan lebih awal, menstabilkan plak agar tidak mudah pecah, mencegah plak bertambah besar, dan dalam beberapa kasus berupaya mengecilkannya. Dengan pendekatan yang tepat, kita sebenarnya bisa menurunkan risiko serangan jantung secara bermakna. Cara mencegah serangan jantung dan membantu mengontrol plak sudah saya bahas di video sebelumnya. Silakan lihat di video yang ini dan yang ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya. Terima kasih.